Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai sejarah dan aliran linguistik yang beranggotakan Denisa Purnadevi dengan NPM 013, Devi Oktariani dengan NPM 014, Lia Mukafi dengan NPM 018, Esti Widiati dengan NPM 072, Farhana Ratia dengan NPM 074, Melinda Handayani dengan NPM 150, dan Zaskia Khairunisa dengan NPM 165. Linguistik tradisional. Linguistik tradisional adalah aliran awal dalam kajian bahasa yang dihilangkan dari pemikiran filosofis, terutama dari zaman Yunani dan Latin. Munculnya linguistik tradisional. Linguistik tradisional muncul dari zaman Yunani dengan filosof-filosof seperti Plato dan Aristoteles yang berkontribusi pada teori bahasa. Mereka membagi jenis kata berdasarkan onoma, rema menurut Plato, dan onoma, rema, dan sindesmoi menurut Aristoteles. Adapun ciri-ciri linguistik tradisional, yaitu bertolak dari pola pikir filsafat, tidak membedakan bahasa dan tulisan, senang bermain definisi, pemakaian bahasa, berkiblat pada pola atau kaidah, dan yang terakhir, tingkat-tingkat gramatika belum ditata secara rapi. Selanjutnya yaitu terbentuknya linguistik dari zaman ke zaman. Ada zaman linguistik zaman Yunani, linguistik zaman Romawi, linguistik zaman pertengahan, linguistik zaman Renaissance, dan menjelang lahirnya linguistik modern. Linguistik zaman Yunani, pertentangan fisis per nomos, bahasa bisa dianggap bersifat alami, fisis, atau konvensional, nomos. Kaum naturalis berpendapat kata memiliki makna secara alami, sementara kaum konvensional berpendapat makna kata bergantung pada tradisi. Pertentangan analogi versus anomali, bahasa dianggap teratur oleh kaum analogi seperti Plato dan Aristoteles, sedangkan kaum anomali berpendapat bahasa tidak teratur. Dan juga ada tokoh-tokoh penting yaitu kaum sofis, Plato, Aristoteles, dan kaum stoik. Linguistik zaman Romawi. Varro menganalisis etimologi asal kata, morfologi pembentukan kata, dan sintaksis struktur kalimat. Dia membagi kata Latin menjadi 4 jenis, kata benda, kata kerja, participle, dan adverbium. Priscia menulis Institutional Grammars, buku tata bahasa Latin yang sangat penting menyusun klasifikasi kata menjadi 8 jenis, nomen, verbum, participium, pronomen, adverbium, preposisi, interjeksi, dan konjungsi. Linguistik zaman pertengahan. Kaum modistai berfokus pada semantik dan analogi, menganggap bahasa bersifat teratur dan universal. Tata bahasa spekulativa menggabungkan tata bahasa Latin dengan filsafat skolatik, menganggap kata mewakili konsep benda dengan berbagai cara. Petrus Hipanus membedakan antara signifikasi utama dan konsignifikasi makna dasar persimbuhan, serta membedakan nomen menjadi substantivum dan adjektivum. Zaman Renaissance dianggap sebagai zaman pemikiran modern dalam studi bahasa. Pada masa ini, para sarjana menguasai bahasa selain Latin, seperti Yunani, Ibrani, dan Arab, serta mulai mempelajari bahasa-bahasa Eropa lainnya. Bahasa Ibrani dan Arab banyak dipelajari karena kedudukannya dalam agama dan kitab-kitab suci. Reuchlin menulis tata bahasa Ibrani yang mirip dengan linguistik Arab, yang juga berkembang pesat karena pesan bahasa Arab dalam agama Islam. Selain itu, bahasa-bahasa Eropa seperti Itali, Spanyol,
Perancis, dan lainnya mulai mendapat perhatian serius Dante. Misalnya mempelajari bahasa sehari-hari dan menyusun bahasa Itali sebagai bahasa persatuan. Ada juga kajian mengenai perubahan bunyi dalam bahasa-bahasa Romans yang berasal dari Latin. Menjelang lahirnya linguistik modern, perkembangan linguistik terus berkelanjutan menuju abad ke-18 di mana Sir William Jones menemukan hubungan antara bahasa Sanskerta, Yunani, Latin, dan bahasa Jerman. Penemuan ini membuka jalan bagi linguistik historis dan komparatif. Selanjutnya adalah linguistik struktural. Aliran ini berfokus pada bahasa sebagai sistem tanda yang terdiri dari hubungan antara bunyi, kata, dan kalimat. Linguistik struktural tidak mempelajari bahasa secara terpisah, melainkan melihat bagaimana komponen-komponen bahasa saling berhubungan dalam satu kesatuan. Munculnya linguistik struktural. Linguistik struktural muncul pada awal abad ke-20 dan dipelopori oleh Ferdinand de Saussure, seorang linguis asal Swiss. Pendekatan ini berbeda dari linguistik tradisional yang lebih menekankan makna. Karena linguistik struktural berfokus pada analisis deskriptif dan sistematis dari bahasa sebagai sistem tanda yang arbiter. Ada beberapa pandangan yang dimuat dalam buku Ferdinand de Saussure. Yang pertama adalah telaah sinkronik dan diakronik. Telaah bahasa secara sinkronik adalah mempelajari suatu bahasa pada suatu kurun waktu tertentu saja, misalnya mempelajari bahasa Indonesia yang digunakan pada zaman Jepang atau pada masa tahun 50-an. Telaah bahasa secara diakronik adalah telaah bahasa sepanjang masa atau sepanjang zaman bahasa itu digunakan oleh para penuturnya. Jadi, kalau mempelajari bahasa Indonesia secara diakronik, maka harus dimulai sejak zaman Sriwijaya sampai zaman sekarang ini. Selanjutnya adalah La Langue dan La Parole. La Langue adalah keseluruhan sistem yang berfungsi sebagai alat komunikasi verbal antara anggota suatu masyarakat bahasa dan sifatnya abstrak. La Parole adalah pemakaian atau realisasi langue oleh masing-masing anggota masyarakat bahasa. Sifatnya konkret karena parol itu tidak lain daripada realitas fisik yang berbeda dari orang yang satu dengan orang yang lain. Lalu ada signifian dan signifi. Signifian adalah citra bunyi atau kesan psikologis bunyi yang timbul dalam pikiran kita. Sedangkan signifi adalah pengertian atau kesan makna yang ada dalam pikiran kita. Lalu ada hubungan sintakmatik dan hubungan paradigmatik. Yang dimaksud dengan hubungan sintakmatik adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam sintakmatik ini terdapat, baik dalam tataran fonologi, morfologi, maupun sintaksis. Hubungan sintakmatik pada tataran fonologi tampak perumbutan fonem-fonem pada sebuah kata yang tidak dapat diubah tanpa merusak makna kata itu. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang aliran Praha. Dalam bidang fonologi, aliran Praha inilah yang pertama-tama membedakan dengan tegas antara fonetik dan fonologi. Fonetik mempelajari bunyi-bunyi itu sendiri, sedangkan fonologi mempelajari fungsi bunyi tersebut dalam suatu sistem. Lalu selanjutnya aliran glosematik. Glosematik menitik beratkan pada analisis bahasa dari wacana yang dipecahkan menjadi konstituen-konstituen berdasarkan hubungan paradigmatis dengan elemen-elemen seperti forma, substansi, ungkapan, dan isi. Selanjutnya ada prinsip utama. Prinsip utama dibagi menjadi 4. Yang pertama ada fungsi sosial bahasa. Bahasa dipandang sebagai alat untuk tujuan sosial, bukan hanya sekadar aturan gramatikal. Lalu yang kedua ada bahasa sebagai pelaksana. Memisahkan sistem bahasa dari penggunaan bahasa sehari-hari. Lalu yang ketiga ada variasi dalam bahasa. Bahasa tidak hanya terbagi menjadi bentuk yang benar dan yang salah, tetapi ada gradasi atau skala kegramatikalan. Lalu yang terakhir ada tataran utama bahasa. Ada 3 aspek utama. Yang pertama ada substansi. Substansi itu bunyi bahasa atau simbol tulisan. Lalu yang kedua ada forma. Forma itu struktur bahasa yang terdiri dari leksis dan gramatika. Lalu yang ketiga ada situasi. Situasi adalah konteks atau situasi saat bahasa digunakan yang mempengaruhi bagaimana bahasa diterapkan. Selanjutnya ada aliran strukturalisme Amerika.
Aliran ini berkembang pada tahun 1930-an hingga 1950-an dengan tujuan mempelajari bahasa secara sinkronik, terutama bahasa-bahasa Indian yang belum banyak dipelajari. Lalu faktor-faktor yang mendorong berkembangnya aliran ini antara lain yaitu fokus pada data objektif dan pengamatan empirik. Selanjutnya terpengaruh oleh filsafat behaviorisme yang mengutamakan data yang bisa diamati secara fisik. Linguistik transformasional dan aliran sesudahnya. Dunia ilmu termasuk ke dalam linguistik bukan merupakan kegiatan yang statik, melainkan merupakan kegiatan yang dinamis, berkembang terus sesuai dengan filsafat ilmu itu sendiri yang selalu ingin mencari kebenaran yang hakiki. Munculnya linguistik transformasi dapat dikatakan kata bahasa transformasi lahir dengan terbitnya buku Noam Chomsky yang berjudul Synthetic Structure pada tahun 1957 yang kemudian diperkembangkan karena adanya kritik dan saran dari berbagai pihak. Teori ini berfokus pada dua struktur utama dalam kalimat. Yang pertama ada struktur dalam depth representasi abstrak dari makna sebuah kalimat. Yang kedua ada struktur permukaan surface bentuk nyata kalimat yang kita lihat atau dengar. Dalam buku Statistik Struktur pada tahun 1957, tata bahasa dari setiap bahasa terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada komponen sintaksis, mengatur struktur kalimat seperti urutan kata dan hubungan antar kata. Yang kedua ada komponen semantik, mengenai makna kalimat dan hubungan antara kata-kata dalam kalimat. Yang ketiga ada komponen fonologi, mengatur bunyi bahasa dan bagaimana bunyi-bunyi tersebut digabungkan untuk membentuk kata. Semantik generatif. Semantik generatif adalah pengembangan dari teori Chomsky yang muncul sebagai respon terhadap keterbatasan tata bahasa transformasi dalam menguraikan makna dalam kalimat. Semantik generatif menekankan bahwa makna tidak hanya dihasilkan dari struktur kalimat, tetapi juga dari bagaimana kalimat tersebut dapat diinterpretasikan secara logis dan konseptual. Contoh semantik generatif adalah dia membuka pintu dan melihat ada hadiah di sana. Kalimat ini mengikuti aturan gramatikal yang memungkinkan kita untuk memahami hubungan antara dia sebagai subjek, membuka pintu dan melihat sebagai tindakan, serta hadiah sebagai objek. Selanjutnya ada tata bahasa kasus. Tata bahasa kasus ini diperkenalkan oleh Charles Fillmore pada tahun 1960. Tata bahasa kasus berfokus pada peran-peran khusus dalam kalimat yang disebut kasus atau case yang berkaitan dalam hubungan antara kata kerja dan pelaku-pelakunya. Tujuannya untuk menganalisis makna dengan memahami peran masing-masing tata dalam kalimat sehingga analisis menjadi lebih mendalam dan menyeluruh. Yang pertama ada agent sebagai pelaku tindakan. Contohnya ada siswa membaca buku. Lalu selanjutnya ada experience, entitas yang merasakan atau mengalami suatu keadaan, seperti siswa sedang merasa lelah. Lalu selanjutnya ada instrumen. Instrumen adalah alat atau sarana yang digunakan dalam tindakan. Contohnya, siswa menulis dengan pena. Bahasa relasional. Tata bahasa relasional berfokus pada hubungan atau relasi antar unsur-unsur dalam kalimat berdasarkan peran gramatikalnya, seperti subjek, objek langsung, dan objek tidak langsung. Tata bahasa relasional menganalisis kalimat bukan hanya berdasarkan kata per kata, tetapi juga hubungan logis antar unsur dalam kalimat. Contohnya di sini ada 2, yaitu dia memberikan buku kepada temannya dan dia memberikan saya hadiah. Oke, kita bahas salah satu di sini ada dia memberikan buku kepada temannya. Dia sebagai subjek yang melakukan tindakan. Buku sebagai objek langsung
Temannya adalah objek tidak langsung yang menjadi penerima tindakan. Mengapa termasuk ke dalam relasional? Karena peran setiap unsur, subjek, objek langsung, objek tidak langsung, saling terhubung dan mempengaruhi makna kalimat. Selanjutnya, sebagai kesimpulan, linguistik adalah studi yang mempelajari tentang bahasa, di mana bahasa ini tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai cerminan dari pikiran dan budaya manusia. Linguistik ini studi yang bersifat relevan dan akan terus berkembang seiring dengan kebutuhan manusia untuk memahami dan menjelajahi bahasa dalam berbagai dimensi. Sejak zaman kuno hingga zaman modern, linguistik itu telah berkembang dengan kontribusi besar dari tokoh-tokoh penting seperti Ferdinand de Saussure dan Noam Chomsky, yang dimana pemikiran mereka ini memberikan landasan yang kuat untuk memahami struktur, fungsi, dan perubahan bahasa dari masa ke masa. Selain itu, dengan adanya kemajuan teknologi di era digital, seperti saat ini, masa depan linguistik juga sangat menjanjikan. Dengan adanya teknologi baru seperti kecerdasan buatan yang kita sering namai atau kita sering panggil dengan sebutan Google Translate, di mana alat itu adalah alat penerjemah otomatis yang sudah dipakai oleh banyak orang. Nah, dalam konteks ini, linguistik itu tidak hanya berkembang sebagai ilmu, tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan manusia di seluruh dunia. Mungkin segitu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.